Halo, selamat sore DigiFriend semua. Seneng banget nih. Kita bisa ketemu lagi sore hari ini dan saya, Safira Dwi Payana, seneng banget karena bisa menyapa DigiFriend semuanya dimanapun DigiFriends berada pada sore hari ini. Dan kita kembali lagi di kegiatan Jumat sore kita biasanya obrol-obrol literasi digital atau yang bisa disingkat dengan OOTD. Nah, buat DigiFriends, buat teman-teman semua yang belum familiar, OOTD ini merupakan kegiatan bincang-bincang santai, ngobrol-ngobrol seru tentang berbagai isu yang relevan seputar literasi digital. Tentunya OOTD selalu hadir dengan tema yang sangat up to date DigiFriends. Nah, OOTD kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang mungkin ini udah apa ya, udah sudah cukup happening sekitar 2-3 tahun ke belakang, yaitu tren kerja virtual atau remote working. Siapa nih DigiFriends ini yang sekarang mungkin lagi sedang sedang mengalami ini, sedang remote working nih. Jadi kerjanya nggak melulu harus ke kantor, nggak melulu harus datang onsite kemana tempat kantornya gitu, tapi bisa dilakuin dimanapun di Gfriends berada. Nah, kerja remote ini telah menjadi fenomena yang semakin populer beberapa tahun kebelakangan ini ya, beberapa tahun terakhir. Terutama dipercepat karena ada situasi pandemi yang memaksa banyak perusahaan untuk menyesuaikan operasional mereka dengan model kerja jarak jauh gitu. Nah, sebelum pandemi, kerja remote itu sering banget dipandang sebagai sebuah benefit yang, wah, sebuah fasilitas tambahan gitu. Namun karena kondisi global, pandemi COVID-19, kita semua nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa keluar rumah lebih tepatnya, akhirnya memaksa perusahaan-perusahaan itu mengadopsi besar-besaran teknologi komunikasi dan kolaborasi digital seperti Zoom, Microsoft Teams, Slack, ada juga Slack ya, Slack dan Slack, sebagai bagian penting dalam dunia pekerjaan. Nah, contohnya kayak gini lah. Jadi kalau kita mau ngadain suatu seminar, pertemuan, nggak perlu yang melulu ketemu langsung, tapi bisa virtual juga gitu. Nah, kerja remote ini sebenarnya datengin berbagai manfaat gitu, termasuk mulai dari fleksibilitas waktu, penghematan biaya operasional, dan peningkatan produktivitas gitu. Namun kerja model-model remote gini ya, model-model yang dari jarak jauh gini juga ada tantangannya sebenarnya. Mulai dari kesenjangan akses teknologi yang nggak sama antar tiap orang, terus masalah komunikasi dan kolaborasi, dan mungkin ada sedikit banyak dampak mengenai kesehatan mentalnya ya untuk karyawan yang melakukan kerja secara remote gitu. Nah, untuk menerapkan kerja remote ini, karyawan juga sebenarnya diharuskan punya keterampilan dan mengadopsi penggunaan teknologi digital nih yang mumpuni serta harus tetap bijak juga dalam menggunakannya. Karena memang kalau kerja remote itu ngandelin banget ya, ngandelin ini banget, ngandelin teknologi banget. Jadi memang seorang karyawannya dituntut banget untuk bisa punya skill yang sangat-sangat hebat di situ biar kerjanya lancar gitu. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, sore hari ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengadakan sesi webinar obrol-obrol literasi digital dengan tema tren kerja virtual atau biasa disebut dengan remote working gitu, yang akan mengupas banyak banget mengenai tren kerja remote dan gimana sih cara memaksimalkan kerja remote ini gitu. Nah, tapi sebelumnya DigiFriends, aku mau ngingetin buat DigiFriends jangan lupa subscribe dan follow channel YouTube serta Instagram @literasi_digital_kominfo. Karena kontennya banyak banget, dan selain banyak, kontennya juga pasti bakalan seru dan bermanfaat untuk DigiFriends semuanya. Selain itu, supaya juga kedepannya kita bisa menggunakan internet dengan lebih pintar, bijaksana, dan tentunya makin cakap digital. Sebelum kita kenalan sama narasumber pada sore hari ini, aku mau ngingetin dulu DigiFriends untuk jangan lupa isi absen, isi link presensi. Link presensi hari ini, nah, sudah di-share tuh di kolom chat, ada di s.id/hadir OOTD 260724. Jadi link presensinya s.id/hadir OOTD 260724 atau tanggal hari ini. Nah, gampang banget kan? Bisa juga mungkin daripada repot harus ngetik ulang di mesin pencarian, bisa langsung klik aja yang ada warna biru-birunya tuh yang udah dikirim sama admin OOTD di kolom chat. Jadi tolong ya DigiFriends untuk bisa sembari berjalan ini bisa diisi gitu. Isinya mulai dari sekarang bisa, nanti juga bisa. Tapi sih lebih enak sekarang ya, biar nggak kelupaan. Oke DigiFriends, dan untuk itu aku mau kenalin nih, kita ada 3 narasumber hebat yang siap sharing-sharing sama DigiFriends semua, siap berbagi informasinya biar DigiFriends semakin cakap digital dengan kerja remote. Nah, yang pertama ada Mbak Maya Cornelia sebagai CEO Remaja dan Content Creator. Selamat sore Mbak Maya. Halo, sore Kak. Sore Mbak Maya, apa kabar Mbak? Aku kabarnya baik banget. Kakak apa kabar? Baik, aku baik juga. Mbak Maya, thank you banget ya udah nyempetin hadir untuk bisa sharing-sharing sama DigiFriends semua di sini.
Thank you juga udah diundang. Nah, oke, itu dia di Friends, narasumber kita yang pertama ada Mbak Maya, dan selanjutnya kita akan beralih ke narasumber yang kedua. Narasumber yang kedua ada Mbak Nurlaili Alfiani sebagai Asisten People Operation Manager Glints Indonesia. Selamat Hai, sore Mbak Afi. selamat Halo, sore. sore. Mbak Afi, makasih banyak ya udah di sela-sela kesibukan Mbak Afi ini nyempetin buat sharing-sharing sama semua DigiFriends yang ada di sini. Ya, sama-sama. Thank you udah diundang juga. Thank you Mbak Afi. Itu dia narasumber kita yang kedua, DigiFriends, dan selanjutnya ada narasumber kita yang ketiga, yaitu Mbak Nur Eliana Rosyada, atau biasa kita panggil dengan Mbak Eliana ya, sebagai writer spesialis dan content creator. Selamat sore Mbak Eliana. Selamat sore, Mas Safiro. Pak, selamat sore Mbak Eliana. Thank you banget udah mau sharing-sharing di sore hari ini di OOTD kita kali ini kepada DigiFriends semuanya. Thank you juga karena sudah mengundang aku. Dengan senang hati Mbak Eliana. Jadi itu dia DigiFriends, 3 orang narasumber kita pada sore hari ini. Tadi ada Mbak Maya, Mbak Afi, serta Mbak Eliana. Nah, sebelum kita masuk ke sesi diskusinya, aku mau ngingetin juga kepada teman-teman semua DigiFriends, kalau sepanjang kegiatan dari awal sampai akhir, DigiFriends bisa lo nanya ataupun diskusi di kolom chat. Jadi buat yang mau nanya ke narasumbernya, silahkan langsung tulis aja di kolom chat nama kalian siapa, mau nanya ke siapa, dan pertanyaannya apa. Nah, gampang banget kan. Jadi, nah itu sudah ada formatnya, bisa di copy paste. Jadi di DigiFriends tinggal tulis nama DigiFriends siapa, mau nanya ke siapa, lalu pertanyaannya apa. Kayak gitu. Jadi silahkan sembari webinar ini berjalan, DigiFriends bisa ini ya, bisa apa namanya? eh, bisa terus-terusan nanya. Nah, siapa tahu nanti pertanyaan kepilih dan itu akan dibacakan serta dijawab langsung oleh narasumber kita pada sore hari ini gitu. Gimana di friends, sudah siap untuk ikutan sharing-sharing, ikutan diskusinya? Oke, ini kayak udah pada siap ya gitu. Kalau gitu aku langsung aja sebenarnya mau nanya-nanya nih mengenai pembahasan kita tren kerja virtual ya. Yang pertama ini mungkin mau nanyanya ke Mbak Maya dulu nih sebelum ke teman-teman yang lain. Ke Mbak Maya, ini buat kasih gambaran kita juga di awal dan bisa menyamakan perspektif satu dengan yang lainnya. Apa sih yang dimaksud dengan kerja remote? Terus gimana konsep ini bisa berkembang jadi sebuah metode yang itu mungkin saat ini bisa dibilang tren ya, dan orang semuanya mau FH terus gitu. Iya, iya. Makasih banyak banget, Kak, untuk pertanyaannya. Ini suaraku semoga kedengeran ya. Nanti kalau misalkan suaranya agak putus-putus, boleh tolong diingetin aja. Mungkin Oke. So, Mbak halo Ma- semuanya. Kenalin, halo. Suaraku kedengeran ya? Oke, aman. Oke, so halo semuanya, kenalin, aku Maya, aku CEO sekaligus content creator Instagram dan TikTok juga, dan aku mungkin mau share based on pengalaman aku ya. Jadi kalau remote work itu, basically kita kerja nih, tapi kerjanya itu ada, termsnya ada dua, ada work from home, ada where. Nah, kalau work from home itu biasanya kita bisa kerja di rumah dengan office setnya di rumah, terus kita juga bisa ngerjainnya di rumah tanpa harus datang ke kantor. Tapi biasanya mereka itu ada persyaratan, misalkan ngambil remote worknya di Indonesia. Nah, itu biasanya ya work from home. Tapi kalau work from anywhere, teman-teman nggak perlu stay di Indonesia, bisa kayak sambil traveling di luar negeri. Kayak aku sekarang, aku tinggalnya di Australia, dan aku sekarang ngambil beberapa project. Kayak terakhir aku ada project dari US, dan sekarang aku lagi ngambil projectnya dari Indonesia aja gitu. Jadi kalau work from anywhere, dia benar-benar remote, yang artinya kerjanya bisa dari mana aja gitu. Nah, kenapa ini bisa jadi tren? Sederhananya gini, yang awalnya tadi mungkin sama Kak Vera juga udah di-share ya, kayak kita nih COVID kayak jeder, gak bisa kemana-mana, say. Nggak bisa jualan cireng, nggak bisa jualan cilok, nggak bisa hai-hai ke tetangga gitu kan. Jadi mau nggak mau kita harus di rumah. Dan yang akhirnya banyak banget perusahaan, bisnis, startup yang tadinya mungkin harus ke kantor, jadi harus di rumah gitu. Dan dari situlah
tren work from home atau kerja dari rumah mulai ada. Dan dari situ juga banyak banget informasi digital yang nyebar kalau misalkan ada loh yang namanya remote work, kita bisa kerja dari rumah atau kita bisa kerja dari mana aja, yang akhirnya orang-orang jadi makin paham dan ngembangin skills digital yang akhirnya banyak juga orang-orang yang kerja fully remote atau kerja full tanpa harus datang ke kantor. Gitu kayak aku udah mulai kerja remote itu dari tahun 2019, mulai dari magang dan yang akhirnya aku selalu kerja remote terus ya karena udah ketagihan. Ini udah kayak apa ya, aku bisa bilang nagih sih kayak makan sambal meskipun pedes nagih. Jadi kerja remote sebenarnya nggak melulu enak tapi nagih gitu. Mungkin itu aja yang aku bisa share Kak Vero. Baik, terima kasih banyak Mama ya. Nah, itu Gfriend itu sedikit sneak peek ya soal ini, soal apa namanya, soal kerja remote. Dan tadi ternyata Mamanya udah 5 tahun berarti Mbak ya sampai sekarang untuk kerja remote. Iya, Nah, udah hampir 5 tahun. sudah hampir 5 tahun. Oke, terima kasih banyak Mbak Maya udah sharing-sharing mengenai kerja remote ini gitu ya. Dan selanjutnya mungkin beralih ke Mbak Afi. Nah, Mbak Afi, soal kerja remote ini ya, apa sih manfaat utama atau manfaat-manfaatnya dari kerja remote bagi kedua belah pihak ya, bagi Hmm. perusahaan dan juga bagi si karyawan? Silakan Mbak Afi. Oke, jadi mungkin kita bahas dulu yang dari sisi karyawan kali ya. Kalau dari sisi karyawan, mungkin kalau kita mungkin tadi Mbak, Maya tadi udah sempat jelasin juga kayak, kenapa dia akhirnya enjoy untuk kerja remote. Karena pada dasarnya kerja remote tuh berarti, seorang karyawan itu bisa kerja dari mana aja. Mereka nggak harus ke kantor, terus mereka juga kalau mereka nggak harus ke kantor berarti otomatis mereka juga setiap hari nggak perlu commuting kayak pulang pergi, apalagi mungkin kayak teman-teman yang tinggalnya di kota besar ya, kayak misalnya di Jakarta. Itu mungkin pulang pergi ke kantor aja udah akan memakan banyak waktu, waktunya udah habis di jalan, sampai kantor udah kayak capek, udah nggak fokus kerja lagi. Jadi mungkin si remote working ini in a way membantu karyawan untuk bisa lebih fokus bekerja karena kayak ya udah mereka mungkin bangun pagi beraktivitas, terus habis itu mereka bisa mengatur waktu untuk bisa fokus kerja gitu. Kayak udah nggak capek duluan dengan misalnya harus commuting gitu. Terus tadi yang pertama tadi less commute, terus habis itu karena kerja remote, jadi mungkin akan lebih fleksibel si karyawan ini itu bekerja. Fleksibel ini di mana kayak ya karyawan tuh punya full flexibility untuk mereka mengatur mereka kapan mau start kerja atau kapan mau selesai kerja. Of course, tapi pasti setiap perusahaan akan punya working hours-nya masing-masing ya. As long as sebenarnya tetap memenuhi working hours itu harusnya aman, tapi again di sini kayak si karyawan nih punya kemampuan untuk kayak ngatur, oh misalnya pagi mau olahraga dulu, karena nggak harus commute, jadi nggak harus buru-buru nyiapin semuanya terus berangkat, jadi lebih fleksibel. Terus mungkin sebagai contoh yang lain kayak kalau misalnya working mom, dia jadi punya lebih waktu untuk bisa ngatur kayak ngurusin anak, keluarga, tapi terus habis itu masih bisa tetap lanjut kerja gitu. Jadi waktunya tuh lebih fleksibel, even kayak setelah kerja udah selesai masih bisa mungkin melakukan aktivitas yang lain ya kayak olahraga dan itu bisa langsung dilakukan tanpa harus kayak oke nunggu pulang dulu, commuting dulu kayak gitu. Terus habis itu mungkin ya jadinya impact-nya akan lebih balance, ada work life balance-nya juga karena bisa ngatur waktu kapan harus kerja, terus kapan juga harus ngurusin kegiatan di rumah gitu. Terus habis itu mungkin lingkungan kerjanya juga bisa jadi lebih nyaman kali ya karena kerja di rumah atau mungkin bisa kerja tadi Mbak Maya juga udah sebut kita bisa kerja di mana aja kalau kita kerja remote. Jadi kita juga bisa memilih mana lingkungan kerja yang mungkin kayak cocok untuk kita, apakah atau kerja di taman, kerja di kafe, atau kerja dimanapun yang jadinya lebih fit dengan kita, otomatis kita jadinya juga mungkin jadi lebih produktif gitu. Jadi itu mungkin beberapa poin yang kayaknya akan jadi benefit buat karyawan ketika mereka kerja remote. Tapi mungkin yang bisa di-take note juga adalah mungkin nggak semua karyawan juga cocok dengan setting kerja remote.
Ada yang mungkin kayak butuh rutinitas untuk ke kantor dan itu mungkin beda-beda tiap orang. Tapi kalau kita ngomongin benefitnya, mungkin itu benefit yang bisa didapatkan ketika si karyawan itu bisa manage waktu dan pekerjaannya dia ketika kerja remote. Gitu. Mungkin kalau dari sisi perusahaan, mungkin yang paling kelihatan bisa hemat dari sisi operasional kali ya, karena misalnya nggak perlu menyediakan kantor untuk mencakup semua orang, walaupun ya mungkin kayak beberapa perusahaan kayak sekarang Glens kita mungkin kita sekarang nggak full remote working, tapi kita hybrid, jadi 3 hari ke kantor, 2 hari kerja di rumah. Nah itu tetap bisa dari satu sisi juga bisa menghemat dari segi operasional gitu. Terus selain itu perusahaan kalau misalnya dia allowing remote working, kita juga jadi bisa hire orang itu dari mana aja, kayak mungkin misalnya saya kantornya di Jakarta, tapi kan biasanya kalau yang orang-orang datang ke kantor, kantornya di Jakarta misalnya, ya udah mereka hanya akan hire-nya mungkin orang-orang yang dari Jakarta aja atau Jabodetabek lah gitu, Jakarta dan sekitarnya. Nah, tapi kalau misalnya dia kantornya itu remote working, dia jadi bisa hire dari berbagai daerah dan lebih banyak talent yang akhirnya bisa di-reach juga gitu. Ada beberapa riset yang menyatakan kalau produktivitas karyawan itu ketika bekerja di rumah juga jadi lebih tinggi. Tapi mungkin ini balik lagi juga kayak tergantung gimana karyawan itu juga manage pekerjaannya mereka ketika mereka kerja remote. Jadi ya kurang lebih itu sih yang mungkin jadi manfaat utama ya buat karyawan dan perusahaan. Baik, Mbak Afi. Mbak Afi, ini mungkin mau nanya juga, kalau memang kalau nanti kan kalau ngelihat dari penjelasan Mbak Afi itu sebenarnya benefit bagi perusahaan untuk dia itu menerapkan remote working itu sebenarnya kan banyak banget ya. Ada nggak sih Mbak mungkin insight dari Mbak Afi mengenai perusahaan-perusahaan apa yang sekiranya bisa remote dan perusahaan apa yang nggak bisa remote gitu, mungkin dalam bidang kerjanya gitu. Karena takutnya nanti teman-teman jadi pada mikir, oh berarti semua perusahaan harusnya remote aja nih gitu. Nggak semua perusahaan bisa remote ya sebenarnya ya. Itu ada nggak insight dari Mbak Afi? Silakan Mbak Afi. Benar. Jadi ya pasti nggak semua pekerjaan bisa remote sih. Kayak pekerjaan yang mungkin mengharuskan kayak ketemu orang langsung, misalnya kayak di hospitality, kayak di rumah sakit atau di perhotelan, pariwisata, itu kan emang kayak mengharuskan untuk ketemu langsung sama orang. Even sales juga mungkin bisa dilakukan online, tapi ada waktu-waktu juga kan di mana dia mungkin harus ketemu langsung dengan klien gitu. Jadi mungkin pekerjaan yang seperti itu yang emang biasanya in touch-nya sama klien atau dengan customer lain, dengan vendor gitu misalnya, itu biasanya umumnya mungkin memang harus datang ke kantor. Tapi pekerjaan yang lain itu yang bisa dilakukan online itu banyak banget sih sebenarnya sekarang, kayak software engineering, terus ada digital marketing, terus content writing, kayak Mbak Eliana juga sekarang content writer dan juga kerja remote ya. Jadi itu kayak salah satu pekerjaan yang emang bisa dikerjakannya itu secara online gitu. Baik. Tadi berarti hospitality yang terkait hospitality sama mungkin ya kayak rumah sakit belum bisa online ya gitu. Ya, nggak mungkin online lah kalau itu. Iya, alat-alatnya kan nggak ada di rumah masing-masing ya. Oke, baik kalau gitu. Mbak Afi, terima kasih banyak sharing-sharingnya, dan selanjutnya mungkin kita beralih ke Mbak Eliana nih, tadi udah di-mention sedikit sama Mbak Afi. Nah, Mbak Eliana, ini kan Mbak Eliana juga mungkin termasuk yang menerapkan remote working gitu ya. Nah, kalau dari Mbak Eliana, gimana sih Mbak cara menetapkan batasan-batasan nih antara kapan waktu kerja, kapan waktu pribadi gitu, apalagi saat bekerja remote. Soalnya kan vibes-nya kan kalau misalkan di rumah, bawaannya jadi mungkin lebih banyak pengen rebahan lah atau gimana gitu. Silakan Mbak Eliana. Iya sih, oke, benar. Dari tadi kan kita sudah di-spill dikit ya sama Mbak Maya, definisinya work from anywhere itu apa, bekerja dari mana aja, dan aku appreciate banget sama Mbak Maya dan juga Mbak Alfi yang udah relate sekali gitu dengan apa yang aku kerjakan selama ini. Dan
Oke, mulai dari membahas time flexibility tadi yang sudah di-spill dikit sama Mbak Afi, sebenarnya kerja remote itu tidak sefleksibel apa yang dipikirkan orang-orang di luar ya. Mungkin memang fleksibel dari segi, oke kita bisa kerja remote, jadi kita bisa mau atur waktunya sesuka kita. Nah, untuk pengalaman aku pribadi itu, waktu first time diterima kerja remote pun, pikiran aku adalah oke, ini kerjanya bisa kapan aja, waktunya bebas gitu ya, punya waktu yang luang banyak gitu. Tapi waktu berjalan beberapa bulan, kerasa kok makin dibebasin waktunya, kita makin nggak bisa ya bedain mana waktunya kita sendiri dan waktu kita bekerja gitu. Apalagi untuk teman-teman yang mungkin working mom gitu ya, pastinya sudah punya tanggung jawab suami, anak, dan juga diri sendiri gitu. Gimana kita bisa bedain time managementnya? Nah, kalau aku pribadi sih, kita harus menentukan nih time management yang baik antara kita itu sebagai pekerja dan kita sebagai manusia biasa. Karena kita juga tidak harus OTW kantor, jadinya kita nggak punya vibes. Bagaimana kita ngantor tuh rasanya gimana? Kita juga nggak punya time management untuk OTW jam berapa gitu ya. Dan yang pertama itu pastinya kita harus menentukan waktu setiap hari mau start kerja di jam berapa. Misalnya nih, aku mau tiap kerja tuh jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Bener-bener cuma buat kerja gitu. Nah, jadi kerjaan kantor tuh harus selesai sebelum jam 3 sore. Supaya apa? Nantinya ketika kita sudah selesai pekerjaannya, kita tuh punya waktu untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk mungkin teman-teman yang mau jalin relasi gitu ya, bisa keluar bareng teman-temannya, atau ada kegiatan selain bekerja gitu. Terus itu tadi yang pertama ya. Untuk yang kedua, mungkin kalau bisa kita tuh selalu menggunakan to-do list. Nah, kalau kerja di kantor, mungkin kita punya nih spare time untuk bekerja tuh 2 jam, untuk istirahat itu 1,5 jam, atau nanti lanjut bekerja lagi gitu ya. Ada isoma juga. Tapi kalau di rumah, kita kan akan menentukan sendiri to-do list dari 1 jam pertama kita ngapain ya, terus 1 jam berikutnya kita ngapain. Jadi aku selalu menggunakan yang namanya journaling atau to-do list. Hari ini aku harus menggunakan teknik berapa jam bekerja, berapa jam isoma, berapa jam bekerja lagi, dan seterusnya sampai jam 3 sore tadi gitu. Dan ini works banget untuk para pekerja remote supaya tidak adanya ketimpangan males-malesan tadi dengan pekerjaan yang harus ditanggung jawabkan hari itu selesai gitu. Dan mungkin dari kira-kira bisa diselesaikan ya dari job desk A itu bisa 3 jam pertama, job desk B bisa selesai setelah sholat zuhur, atau mungkin buat teman-teman yang non muslim mungkin isoma gitu ya. Terus nantinya beranjak ke sore hari kita bisa job desk C sampai jam 3 sore. Dan yang paling penting sih dari semuanya adalah ketika mau dikerjain waktu liburan mungkin, atau mungkin waktu staycation nih. Nah, itu juga ada flexibility time ketika kita itu kerja tapi bisa sambil liburan, bisa sambil kondangan misalnya ya. Tapi sebenarnya masih bisa fokus gak sih gitu? Jawabannya itu sebenarnya masih bisa, tapi memang kita harus mengorbankan waktu yang seharusnya tidak untuk bekerja, jadi kita tukar sama pekerjaan itu. Misalnya aku ada kondangan nih di waktu jam kerja gitu ya, 2 jam. Aku harus mengambil 2 jam waktu yang seharusnya tidak aku bekerja di sore hari atau malam hari itu untuk mengerjakan tanggung jawab aku bekerja saat itu. Jadi kita harus pinter-pinter untuk curi, atau mungkin startnya, atau mungkin mau berkorban lebih lembur lebih banyak gitu untuk menyelesaikan 1 job per hari. Nggak apa-apa lah, yang penting kita tahu nih batasan kapan kita harus jadi pekerja, kapan kita juga harus jadi manusia biasa yang kita punya waktu untuk me time, ngopi, jalan-jalan, baca buku gitu. Itu sih kurang lebih pentingnya ya buat disiplin waktu kerja remote. Sama mungkin tambahan dari aku, jangan lupa supaya kita ngerasa progresnya itu selalu ada, mau berapa persen pun disarankan untuk ada report nih ke tim atau mungkin atasan, biar kerasa kalau, oh 3 jam pertama kita udah punya report segini, udah ada kemajuan track segini seharinya gitu. Jadi bisa, biar mereka juga punya menyelesaikan sesuai time manajemennya masing-masing. Gitu sih Mas dari aku. Wah, baik Mbak Eliana, nih detail banget ya. Sebenarnya ini udah bisa jadi salah satu cara untuk teman-teman yang mau memulai remote working. Nah, Mbak Eliana, berarti kalau kalau aku tangkap sebenarnya mirip-mirip kayak kerja dari kantor ya, karena penting juga untuk tetap menentukan mau istirahat jam berapa gitu ya. Ya, kalau beberapa teman aku yang work from home juga nih, ya Kak. Jadi aku
sering sharing, mereka juga menetapkan jam istirahat sendiri gitu, biar nggak banyak males-malesan kayak tadi bilang masnya juga Iya, kan. kayak saya mungkin ya kalau itu ya. Oke. Terima kasih, Eliana, untuk sharing-sharingnya. Nah, mungkin selanjutnya kita beralih dulu ke Mbak Maya. Nah, Mbak Maya, tadi kan sebenarnya udah dibahas bahwa memang remote working ini cukup naiknya trennya itu kan pas mulai pandemi gitu ya. Nah, tapi kalau kita tarik mundur sebelum pandemi, seberapa umum sih kerja remote itu ada sebelum pandemi dan sektor apa yang bidang apa ya, bidang-bidang apa yang mungkin paling banyak mengadopsi untuk saat ini dia bisa remote working gitu. Silakan Mbak Maya. Oke, makasih Kak pertanyaannya. So, aku tadi pas dengerin, Kak Eliana sama Kak Alfel kayak relate banget sih. Karena kalau misalkan kita kerja remote itu kan emang banyak banget job desk-nya kadang ya, dan mungkin orang nggak aware juga, ngiranya kalau kerja remote ya udah enak aja gitu, kayak fleksibel, bisa ngapain suka-suka. Ya namanya kita kerja nggak bisa suka-suka, pasti kita ngikutin orang, nggak bisa ngikutin diri sendiri, ada aturannya gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaannya, kebetulan aku kerja remote itu dari tahun 2019. Jadi aku udah kerja remote dari sebelum COVID gitu, dan bahkan pas lagi sebelum COVID itu aku lagi ngegarap project gitu lah. So, biasanya project yang aku garap sebelum COVID itu memang karena aku udah bergelut di graphic design dan aku juga memang fokusnya di dunia kreatif dan marketing, dan itu kenapa juga aku udah start kerja remote. Karena biasanya sektor-sektor yang memang udah terkenal dengan kerja remote-nya itu biasanya di marketing, sales, administrasi, bahkan banyak banget kayak platform edukasi yang sekarang atau bahkan dari dulu itu mereka udah kerjanya base-nya remote gitu. Karena faktornya banyak. Kayak yang tadi mungkin Kalvi juga udah share kalau misalkan itu juga bisa mempermudah karena nggak perlu sewa kantor misalkan. Nah, banyak banget juga kok company-company atau biasanya startup yang mereka itu kerjanya remote gitu, Say. Nah, kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan kita gali lagi gitu ya, after COVID, perusahaan apa sih yang atau sektor-sektor apa sih yang merambah gitu ya, jadi remote banget? Kebanyakan administrasi sih sama finance dan marketing ya. Karena mungkin aku bisa cerita experience aku. Aku itu graphic designer dan karena kebetulan aku udah mulai jadi graphic designer dari aku SMA, jadi aku udah building portofolio lama dan mulai ngambil project-project itu dari aku kuliah semester 2 ya. Dan yang akhirnya aku jadi makin sadar kalau misalkan kita kerja di dunia kreatif kayak graphic designer, video editor, terus juga eee, apa namanya, video motion editor. Nah, itu tuh kita kesempatan untuk kerja remote-nya tuh tinggi banget. Karena itu juga kenapa aku bisa sampai kayak dapat project dan project-nya itu bervariasi ya, nggak cuma di Indonesia aja. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah kalau misalkan kalian interest untuk kerja remote, kalian mesti perhatiin kalau kerja remote itu nggak selamanya menyenangkan. Mungkin aku akan share sedikit juga kenapa menurut aku kerja remote itu nggak selamanya menyenangkan. Contoh, kalau kita kerja remote untuk startup, biasanya mereka ada jam kerjanya. Jadi kalau ada yang bilang, aduh enak banget kerja remote, gak 9 to 5. Siapa bilang? 9 to 5. Karena kalau kita kerjanya di startup, obviously kita harus ngikutin jam kerjanya juga, 9 to 5, dari jam 9 pagi sampai jam 5 malam. Tapi yang paling gak enak based on pengalaman aku, waktu aku ngambil project di US, itu aku harus begadang, meeting jam 1 malam, jam 4 subuh masih kerja, kayak gitu-gitu. Karena literally work from anywhere itu kadang-kadang kita again harus ngikutin peraturan dari perusahaan. Karena biasanya mereka itu kasih tugas-tugas di jam tertentu. Tapi nggak semuanya kayak gitu ya. Kalau misalkan kita freelance, kita lebih fleksibel untuk ngatur waktu gitu. Tapi aku juga ngerasa kalau misalkan sekarang sektor-sektor yang paling berkembang itu di IT juga sih. That's why orang sekarang banyak yang pengen jadi data analis, banyak yang pengen jadi software engineer gitu. Karena emang
Aku selama aku traveling, jadi, aku itu jadi digital nomad udah beberapa tahun juga, dan selama jadi digital nomad itu aku total udah hampir ke berapa negara ya, mungkin 2023 itu aku ke 6 negara, 2024 ini aku ke 7, ya berapa tuh? Aduh nggak bisa matematika, pusing. 13, 13, 6 tambah 7. 13. Ini berasa main COC ya teman-teman ya. Iya, iya selama ke 13 negara itu aku ketemu digital nomad dan rata-rata mereka kayak gitu juga, ngatur waktunya dan kebanyakan tadi software engineer, data analis, graphic designer, jadi biasa sektornya kayak gitu sih, Kak. Baik, terima kasih banyak Mama itu di spill ya tadi. Ternyata nggak selamanya enak teman-teman di GFriends ya. Jadi ada sisi baik, ada sisi buruknya juga. Nah sebenarnya apa yang tadi Mbak Maya udah sampaikan sebenarnya menarik juga sebenarnya untuk dibahas lagi sama Mbak Afi nih. Mbak Afi tadi udah ngebahas sedikit, misalkan tantangannya adalah zona waktu. Karena nggak melulu perusahaan itu kalau kita WFH itu perusahaan yang mungkin satu zona waktu dengan kita. Misalkan tadi kita di Indonesia atau yang GMT plus 7 tiba-tiba kita dapat kerjaan dari company yang US base gitu, yang memang jamnya cukup jauh dan kita jadi kayak ngalong ya, yang harusnya tidur kita bangun, yang harusnya bangun malah jadi jam tidur gitu. Nah, apa aja sih Mbak Afi kira-kira tantangan utama yang dihadapi karyawan dan perusahaan untuk menerapkan kerja remote gitu? Silakan Mbak Afi. Oke, thank you Mas Vero. Jadi ini tadi Mbak Eliana sempat cerita tantangannya dia dulu waktu pertama kali mulai kerja remote, dan aku sebenarnya sangat relate dengan hal itu karena mungkin aku yakin semua kebanyakan perusahaan dari pas zaman COVID tuh udah mulai semuanya kerja WFH, dan aku pun juga kerja remote itu pas setelah COVID itu. Gitu, dan mungkin aku bisa share based on my own experience juga sebagai karyawan. Tantangannya pada saat itu adalah untuk adjusting sama waktu sebenarnya, untuk manage time-nya. Karena ada 2 impact-nya, kayak ketika kita baru pertama kali nih kerja remote, either kita bisa kayak kerja terus malah jadinya, atau bahkan kayak malah jadi nggak fokus kerja, karena ternyata, oh kita bisa sambil ngelakuin hal-hal yang lain nih, gitu. Jadi, apa yang tadi Mbak Eliana ceritain, aku benar-benar relate karena aku juga ngerasain challenges itu awalnya, dan aku awalnya bahkan kayak ngerasa nggak nyaman karena harus kerja di rumah gitu. Tapi as time goes by, aku belajar untuk bisa manage waktu, dan tadi Mbak Maya juga singgung juga kan kalau misalnya setiap perusahaan tuh ya punya jam kerjanya masing-masing, dan walaupun misalnya kayak Glenn sekarang membolehkan karyawan untuk kerja di rumah atau kerja remote, tapi punya ada waktunya juga yang tetap kayak kita harus standby dari 8 to 5 atau 9 to 6 kayak gitu. Jadi kayak kita bisa kerja remote, tapi ya kita juga tetap harus disiplin sama si working hours itu gitu. Nah jadi tantangannya buat karyawan ya itu, yang pertama adalah untuk bisa manage waktunya dan juga komitmen nih sama tanggung jawabnya dia yang harus dia kerjain selama working hours gitu. Mungkin kayak kita bisa misalnya kerja remote, tapi sambil ngelakuin yang lain, tapi pekerjaan utamanya tetap nggak boleh dilepas gitu. Jadi mungkin tantangan sebagai karyawan pasti itu ya, untuk kayak make sure kita bisa fokus sama kerjaan kita, walaupun kayak kita kerja di luar bukan di kantor. Karena beda ya kalau misalnya kita ke kantor. Tadi yang aku bilang kayak kita mungkin kalau kerja di rumah ada ya orang yang mungkin malah jadi burnout karena kerja terus. Karena kalau di kantor tuh kayak kita datang, terus kita ada temen kita nih yang kayak misalnya waktunya makan siang ada temen kita yang ngingetin, waktunya makan, ngajakin makan, terus atau ngajakin ngopi, beli kopi dulu misalnya gitu-gitu. Jadi ada kayak kita inget aja gitu, ada ritmenya kayak ini saatnya kerja, terus habis itu nih waktunya istirahat gitu, terus waktunya pulang nih, orang-orang udah pada pulang, dan waktunya pulang kayak gitu. Jadi ya itu sih salah satu tantangannya sebagai karyawan ya untuk kerja di kerja remote. Yang kedua adalah mungkin beberapa orang, tadi mungkin aku udah sempat bilang juga kayak beberapa orang tuh ada yang mungkin emang cocok kerja remote, tapi ada yang mungkin cocoknya malah berangkat ke kantor terus. Kayak aku ada satu rekanku yang kayak waktu itu share sama aku juga, malah dia lebih seneng ke kantor dibandingin kayak kerja remote gitu. Jadi setiap orang kan beda-beda. Nah terus dengan kita kerja remote tuh salah satunya mungkin yang jadi downside-nya adalah kita jadi punya less
interaksi secara fisik gitu, ketemu orang. Orang-orang yang mungkin kayak energinya dapat ini dari yang ngobrol sama orang, ketemu sama orang yang ekstrovert gitu kali ya, mungkin akan have, more challenges dengan hal itu, untuk adjusting dengan itu. Jadi harus pinter-pinter gimana caranya untuk tetap bisa, paling enggak, mungkin sesekali tetap bisa ketemu sama orang, tetap mungkin sesekali ketemu sama anggota timnya misalnya, kerja bareng gitu-gitu. Jadi, kadang less physical interaction tuh mungkin bikin, apa ya, mungkin in a way kadang bisa juga jadi kayak, agak demotivated atau jadinya agak, lesu aja gitu ya, karena jarang ketemu sama orang, gitu. Jadi as a employee yang kerja remote harus pintar-pintar juga untuk manage energinya sih, gitu. Ketika dia, balik lagi sebenarnya kayak ya harus tahu kapan kita kerja, kapan kita harus have me time dan lain-lain, gitu. Itu dari sisi karyawan. Kalau dari sisi perusahaan mungkin, karena karyawannya itu tidak ada secara fisik di kantor, jadi mungkin agak tricky dan si perusahaan ini harus pinter-pinter, cari tahu gimana ya caranya untuk bisa mungkin maintain, komunikasi sama, team members-nya. Mungkin salah satunya yang bisa dilakukan adalah ya ada weekly meeting atau bahkan mungkin ada daily check-in. Jadi mungkin kayak oke sebelum mulai kerja kayak ada check-in dulu nih sama tim member, terus habis itu, nanti ada rapat mingguan juga gitu. Jadi, mmm, jadi mungkin harus bisa tetap gimana caranya komunikasinya tuh harus jalan. Karena kerja remote itu yang jadi tantangannya adalah karena kita nggak ngelihat orang satu sama lain, jadi tapi di waktu yang bersamaan kita juga harus bisa untuk maintain komunikasi itu tetap harus ada, gitu. Karena kalau komunikasi yang nggak ada, nanti jadinya kerjaannya juga nggak jalan gitu. Jadi kayak bisa dengan kayak rapat tim gitu, atau bahkan sesimpel dengan mungkin kalau sebagai manajer ya, misalnya aku, kerja remote, terus, gimana caranya aku bisa maintain, apa namanya, kedekatan, atau engagement sama tim aku tuh ya dengan oke misalnya ada one on one, ngobrol sama tim aku, atau bahkan aku ngobrol dengan peersku yang lainnya. Jadi pokoknya kayak tetap mengusahakan adanya, komunikasi lah antar satu tim, gitu. Itu dari sisi, perusahaan ya. Terus, tantangan yang lainnya mungkin, juga memastikan kalau bisa tetap engage dengan karyawan. Karena kalau misalnya kita punya office fisik, terus kita di kantor kan mungkin biasanya kayak banyak banget ya event yang bisa dilakuin. Kita, ngumpul-ngumpul, oh habis kerja kita, ngumpul, makan, tim dinner, karaokean, dan lain-lain, banyak banget aktivitas fisik yang dilakuin. Tapi kalau misalnya kerja remote, apalagi yang timnya mungkin kayak di mana-mana, akan agak sulit kan untuk ngelakuin hal itu. Jadi perusahaan tuh harus bisa cari tahu gimana caranya nih untuk tetap bisa engage semua karyawannya yang kerja dari mana-mana, dan tetap bisa, apa ya, engage di sini tuh karena nanti tujuannya akan kayak make sure mereka tuh tetap kerja produktif, walaupun bekerja remote, gitu. Jadi itu merupakan tantangan yang cukup besar juga sih, untuk perusahaan, gitu Mas Vero. Baik, Mbak Alfi. Jadi memang nggak cuma ini ya, tapi tantangannya banyak juga ya. Gitu, baik itu di kedua belah pihak ya, baik itu untuk eh, baik itu untuk perusahaan maupun karyawan. Dan Mhm. sebenarnya kalau aku mulai nangkep dari tadi, ini jatuhnya jadi ini ya, jadi sesi curhat ya berarti ya antara Mbak Eliana, Mbak Afi, Mbak Maya ya. Karena tiga-tiganya ngalamin hal yang sama ya, serupa lah. Bener, ya karena itu kayaknya itu tantangan yang cukup mirip lah antar remote workers itu kayaknya akan sangat common sih. Oke. Terima kasih banyak Mbak Afi. Dan mungkin nanti kita beralih dulu ke Mbak Eliana. Mbak Eliana, kalau mau transisi nih, kan siapa tahu habis dari sini orang-orang pada pengen langsung, kayaknya gue mau remote working deh, gitu. Apa aja sih yang harus diperhatikan dan disiapkan saat kita mulai bertransisi menuju kerja remote atau kerja jarak jauh gitu. Silakan Mbak Eliana. Oke, baik. Jadi untuk transisi sendiri, tadi mungkin yang pertama kali memang harus dipersiapkan niatnya ya. Jadi tadi sudah di Maaf, sepertinya iya.
nggak apa-apa sebenarnya. Mungkin Mbak Eliana sinyalnya lagi kurang baik gitu ya. Jadi tadi pertanyaan Mbak Eliana sebenarnya apa sih yang harus siapin saat mulai transisi kerja remote gitu. Tapi mungkin sambil kita menunggu Mbak Eliana, kita beralih dulu ke Mbak Maya nih. Nah, nggak apa-apa kan Mbak Maya ya? Aman, mantep. Wih, udah jempol nih. Aman-aman. Nah, Mbak Maya, jadi kalau ngomongin soal tadi kerja remote, gimana cara kita bisa maksimalin kreativitas dan produktivitas kita selama kerja remote? Lalu mungkin sedikit tambahan ataupun insight buat teman-teman, teknologi apa sih yang bisa eh, mendukung kita untuk kerja remote gitu ya? Apalagi kan kalau tadi udah disebutin bahwa kalau salah satu bentuk kerja remote adalah digital nomad dan lain-lain. Ada hal-hal tertentu nggak sih yang perlu di-prepare untuk itu? Silahkan, Mbak Maya. Oke, thank you banget Kak pertanyaannya. So ini interesting banget ya, gimana caranya kita harus tetap kreatif. Karena kebetulan aku ini ekstrovert banget, jadi aku kalau di rumah terus tuh malah pusing, kayak pusing aja gitu, jenuh, gundah, gelisah, galau, kayak apa nih rumah ini kok sepi banget gitu. Yang akhirnya aku lebih prefer untuk ke kafe atau misalkan aku Hmm. ke co-working space dan kadang-kadang aku malah pindah kota gitu. Dan that's why sebenarnya kenapa aku suka banget sama kerja remote, karena kalau misalkan udah kehabisan ide atau kayak mungkin udah mulai jenuh sama satu tempat, aku bakalan pindah ke tempat yang lain. Cuman, itu nggak cost efektif ya. Mungkin kalau misalkan kalian, mempertimbangkan cost effectivity juga, aku saranin sih kayak, ya udah, hangout aja keluar, ataupun kayak misalkan aku biasanya, sambil ngajakin temen-temen yang di satu perusahaan untuk ketemu, terus kerja bareng gitu kan. Jadi, sebenarnya remote work tuh bisa fleksibel banget kalau nggak melulu sendirian, gitu. Cuman ya again ya, kalau misalkan kita kerjanya di international setting, susah juga say, kayak misalkan aku kemarin ngambil, project di US itu, visa ke US kan susah ya, kita paspor Indonesia nih bisa apa, gitu. Jadi kayak ya udah, kalau kayak gitu biasanya aku sambil aku bawa traveling juga sih, that's why aku juga sambil ngonten soal traveling kan, karena itu jadi salah satu hal yang, bikin aku tetap terus bikin kreatif atau terus kreatif gitu, karena ketika aku ketemu banyak orang, ketika aku yang akhirnya aku jadi, apa namanya, makin dapat banyak insight juga. Karena menurut aku, kita kerja remote itu nggak melulu belajar dari kerjaan-kerjaan yang kita kerjain, tapi juga, bisa belajar dari coworker ya, atau kayak teman kerja meskipun jarak jauh, gitu. Karena menurut aku, remote work tuh enaknya, banyak juga kok orang-orang karena tahu struggle-nya apa, kita tuh kadang kayak meeting, tapi kita apa ya, kayak call-an di Zoom atau call-an di WhatsApp tapi sambil kerja bareng, kayak gitu-gitu tuh sering. Jadi sebenarnya pinter-pinternya kita aja, dan setiap orang itu punya caranya masing-masing. Jadi mungkin karena aku ekstrovert, aku senengnya keluar, tapi mungkin ada orang yang, senengnya di dalam rumah aja, "Apa sih nih orang-orang pusing," gitu kan. Jadi, menurut aku feel free aja untuk kalian adjust, kalian mau kayak gimana, gitu. Terus, mungkin, ini juga sih yang jadi problem ya, karena aku biasa kerja remote, pas aku pindah ke Australia aku nggak punya teman, karena temen-temenku di mana-mana. Jadi kayak pas di sini tuh aku struggling banget karena aku ekstrovert kan tadi, dan ketika mau switching karir untuk kerjaan yang ketemu langsung, itu juga bakalan jadi agak sedikit susah juga. Gitu. That's why sih, apa namanya, again ada plus minusnya dan ada tantangannya juga, dan kalau misalkan kalian udah denger tantangannya tetep kayak, aku tetep tertarik deh, pengen kerja remote deh." Nah, mungkin kalian bisa, cek-cek juga. Jadi kalau kalian mau kerja remote, biasanya tuh harus udah mulai terbiasa Zoom call, Google Meet, atau pakai Teams, karena biasanya kita komunikasinya lewat itu. Dan bahkan kadang-kadang ada juga kalau misalkan kita kerja di startup atau kerja di company, kita punya kayak manajemen channel gitu di Slack. Tulisannya SLACK. Nah, itu tuh kalau udah bunyi Slack di laptop tuh udah kayak jeder, "Apa nih?" Pusing mau nangis. Tapi ya begitulah kerja remote. Nggak cuman Slack, kalian bisa coba ClickUp, Trello, Notion, terus kayak ada Asana juga. Karena biasanya kalau kalian mau ngelamar kerja remote, biasanya tuh ada satu pertanyaan,
apakah kamu pernah menggunakan project management? Nah, itu kalian bisa sebutin tuh project management digitalnya apa. Bisa Trello, bisa Notion, bisa ClickUp, atau Asana. Karena biasanya kalian akan dipertimbangkan apakah kalian udah pernah pakai atau belum. Tapi biasanya kalau baru coba-coba aja sih harusnya aman ya. Jadi kalian bisa deh tuh persiapin dari sekarang. Nyoba-nyoba buka apa nih Trello, apa nih Notion, apa nih Asana, kayak gitu. Selain itu, selama aku kerja remote, aku jujur udah nggak pernah pakai Google, apa namanya, Microsoft Word, Microsoft Office. Aduh, apa itu? Udah jarang. Kebanyakan tuh kita pakainya Google Docs, Google Sheets, Google Slides. Karena kalau misalnya kita pakai Google Docs gitu-gitu kan, kita jadi bisa ngeliat dan lebih transparan. Jadi kerjanya bisa di-track secara digital. Nah itu mungkin kalian kalau yang tertarik dan misalkan kayak, aduh pengen deh kerja remote, tapi kan terbiasanya pakai Microsoft Office gitu. Nah, mulai dari sekarang bisa dibiasain pakai Google Docs atau pakai Google Sheets, pakai Google Slides gitu. Terus satu lagi yang perlu banget kalian tahu, kalau kerja remote itu bidangnya ada banyak banget. Jangan pernah pilih karir cuman berdasarkan nonton konten kreator aja. Nih konten kreator ini jadi virtual assistant nih, ikut ah. Nih konten kreator ini jadi apa ini? Jadi graphic designer, ikut ah. Jangan ya, berpengaruh ke apa ya, karir karir kalian juga. Kalau kalian nggak enjoy, kalian nggak suka, itu nggak bakalan bertahan lama dan nanti belajarnya juga nggak happy gitu. Kalau aku prefer ngerjain sesuatu yang memang aku mau belajar. At least kalau kita nggak suka, kita mau belajar gitu. Karena kerja remote itu sekarang udah banyak banget, apalagi di Indonesia ya. Di Indonesia itu udah banyak banget Gen Z ataupun kayak teman-teman yang S1, S2 dan mereka udah punya portofolio yang bagus. Jadi apa ya, saingannya tuh lebih ketat ketimbang di kayak misalkan aku cari beberapa pekerjaan di project internasional, itu biasanya mereka nggak seketat di Indonesia persyaratan-persyaratannya ya. Tapi yang perlu di-note adalah kalau kalian nggak enjoy sama pekerjaan yang kalian pilih, nanti kalian kalau mau switching karir juga bakalan jadi terhambat karena again yang tadi itu, jangan pernah milih karir cuman karena berdasarkan nonton konten atau ya udah deh ikut-ikutan konten creator aja gitu. Jadi intinya kalian harus belajar yang memang kalian mau pelajarin. Jadi nanti kalian kalau mau switching karir atau kalian mau ngelanjutin pun akan jauh lebih gampang. Gitu. Semangat deh untuk teman-teman yang mau kerja remote ya. Aku support banget biar ada temennya. Baik, Bapak ya. Terima kasih banyak. Jadi emang teman-teman itu ada satu hal sebenarnya yang cukup penting juga ya. Jadi harus pembiasaan juga lewat berbagai program-program tadi ya. Trello, Slack, Notion gitu ya. Karena emang ya mungkin kalau kalau kita nggak ada barang-barang di kantor, aplikasi-aplikasi gitu yang berguna banget ya. Nggak apa-apa download aja coba-coba. Lumayan tuh. Apalagi kalau apa misalkan Trello bisa geser-geser. Mainin aja dulu, coba-coba aja gitu. Jadi biar seakan-akan ada familiarisasi dulu pembiasaan dengan aplikasi-aplikasi itu gitu. Dan karena udah model kerja bareng-bareng dari berbagai tempat, jadi model-model kayak Google Docs dan lain-lain itu bisa lebih ngebantu gitu ya. Atau mungkin kalau kalian perusahaan Chinese base nanti pakainya misalkan Lark gitu ya. Jadi emang macem-macem banget pertanyaan, sorry, bukan macem-macem banget eh, berbagai aplikasi yang bisa kalian coba-coba dulu. Satu hal tadi yang penting, jangan ikut-ikutan gitu. Mungkin sekarang kalian ngeliat banyak konten-konten orang pada WHV terus buru-buru cari surat rekomendasi buat WHV tuh, ya nggak sih Mbak Maya? Jadi kan orang jadi dikit-dikit maunya WHV WHV, ada kosong dikit apa gue Iya. WHV aja ya. Gitu. Hati-hati tuh ntar ujungnya jadi kayak yang Mbak Maya bilang jadi pusing ya saya, jadi hati-hati jangan sampai kayak gitu. Nah oke, thank you Mbak Maya untuk sharing-sharingnya, dan kita beralih dulu ke Mbak Afi. Memang kalau kerja remote ini komunikasi itu penting, jaga komunikasi dalam tim gitu ya terutama. Nah, gimana kita bisa bareng-bareng menjaga komunikasi dan kolaborasi tim yang efektif di lingkungan pekerjaan, apalagi saat remote, yang mana orangnya itu nggak bareng-bareng di satu tempat yang sama. Silahkan Mbak Afi, tips-tipsnya. Yes, oke. Tadi mungkin Mbak Maya tadi udah sempat singgung dikit juga gimana sih caranya dia untuk tetap menjaga sanity-nya dia. Dia mengusahakan untuk kayak ketemu sama
timnya dia, atau mungkin kerja bareng sama timnya dia tapi di luar, nggak di kantor gitu-gitu. Itu salah satu cara yang cukup baik sih sebenarnya untuk bisa maintain komunikasi. Tapi mungkin kalau misalnya ternyata nggak bisa ketemu sering-sering juga, mungkin yang pertama adalah untuk bisa cari cara untuk tetap maintain komunikasi yang rutin. Caranya tadi yang aku sempat singgung sedikit, yaitu pastiin adain kayak meeting sama tim setiap minggu, atau mungkin sewaktu-waktu dibutuhkan mungkin ada ada setiap setiap hari, misalnya kayak oke 30 menit kita check in di sini itu kayak ketemu dulu, misalnya kayak di Zoom atau di Google Meet atau di Lark Meet, terus kayak ngobrol atau kayak oke ngomongin apa nih tujuannya atau fokusnya di hari ini apa gitu. Jadi untuk menjaga tetap ada komunikasi yang rutin itu. Karena kalau misalnya kita nggak set schedule, oke setiap hari apa nih kita ada rapat mingguan, setiap hari apa kita ada rapat harian misalnya, itu bisa jadi bubar deh timnya gitu. Karena mungkin ini aku juga berbicara dari pengalaman aku sendiri, karena aku sejak di Glens itu kayaknya baru masuk Glens sebentar, terus habis itu COVID, terus habis itu udah mulai kerja remote. Tapi setelah tim aku udah mulai pada masuk ke kantor, aku pun juga masih kerja remote karena ada family matters gitu. Jadi aku kerja remote juga, dan tim aku itu ada di 2 tempat, ada di Jakarta dan di Batam. Jadi otomatis aku juga harus bisa meng-engage tim aku yang di 2 tempat ini, dan aku sejarang itu ketemu sama tim aku. Mungkin kita ketemu kayak setiap 3 bulan sekali atau bahkan 6 bulan sekali gitu. Jadi jarang banget. Tapi aku merasa aku tetap bisa bisa berkomunikasi secara efektif sama mereka. Kenapa? Ya karena aku punya rutinitas itu sama timku. Kalau misalnya ada rapat tim, ada, terus aku juga ada one on one sama tim aku juga. Jadi kayak di setiap bulan kita ada jadwal rutin untuk kita kayak either lewat Zoom atau pas aku misalnya ternyata tiba-tiba bisa ke kantor, ya udah aku di kantor, terus ada satu sesi di mana aku kayak ya udah ngobrol sama mereka, dan yang diobrolin ini bukan kerjaan, atau mungkin bisa juga yang related sama kerjaannya, tapi kayak bisa hal-hal yang personal juga, atau dengerin juga concern dan feedback dari mereka misalnya. Itu. Jadi cara kayak gitu untuk aku bisa maintain komunikasi sama mereka, itu juga pada akhirnya nanti akan mentranslate ke gimana mereka juga bisa kerjanya bagus, kerjanya produktif karena bisa ter-engage sama timnya juga gitu. Jadi pokoknya ketika kerja remote tuh komunikasi itu paling penting deh, karena kayak ada batasan itu kan, ketika kita kerja remote kita nggak bisa sering-sering ketemu sama orangnya. Jadi entah bagaimanapun caranya harus mengusahakan adanya komunikasi yang rutin itu gitu. Terus yang kedua mungkin recognition ke karyawan kali ya. Itu juga salah satu cara yang bisa dilakukan sih untuk kita tetap menjaga timnya nih semangat dan tetap kolaboratif juga, tetap bisa kerja produktif. Karena tadi kayak kalau kita kerja remote, again nggak semua orang cocok dengan kerja remote. Ada yang mungkin bisa manage, ada yang enggak, ada yang mungkin malah jadi agak down ya kerja remote karena nggak ketemu sama orang, apalagi kalau orangnya ekstrovert kayak Mbak Maya tadi, malah jadi mumet di rumah gitu. Jadi harus diusahakan juga kayak kita mengapresiasi setiap achievement-nya karyawan gitu. Jadi karyawan tuh tetap tetap ter-boost lah motivasinya dan semangatnya untuk kayak udah bisa tetap konsisten kerja gitu. Karena salah satu tantangannya ya untuk bisa kalau misalnya kita kerja remote, perusahaan kan nggak bisa terus-terusan ngeliatin karyawannya ya, kayak kita cuma bisa mungkin aktif lewat chat, kita cuma bisa ngechat atau bisa meeting online gitu. Jadi make sure untuk juga apresiasi karyawan dengan baik. Terus yang ketiga adalah tadi mungkin engagement karyawan secara keseluruhan ya, kayak pintar-pintar mencari cara gimana mengadakan aktivitas yang tetap bisa dilakukan oleh semua karyawan remote,
tapi bisa sambil senang-senang juga gitu. Misalnya kayak contohnya kalau di experience aku, misalnya aku dan timku, karena kan sekarang aku di tim HR, terus tim HR ini tuh kita ada di berbagai negara dan kita emang kerjanya dengan tim tersebut, kayak misalnya dari Singapura, dari Taiwan, Malaysia, Vietnam, dan ada beberapa pekerjaan yang memang bersinggungan dengan orang-orang tersebut gitu. Ya otomatis kan kita kerjanya remote ya dengan mereka, kayak mostly online, kita meetingnya juga lewat Zoom dan lain-lain gitu. Jadi salah satunya yang kita lakukan adalah gimana caranya untuk supaya tim HR ini bisa tetap engage. Misalnya kita ada setiap bulan tuh ada acara sesi makan siang virtual bareng gitu. Jadi kayak sesi makan siang tapi nggak cuma makan siang aja, tapi biasanya ya kita main games atau kayak sharing-sharing session gitu, cerita-cerita things yang personal atau kayak ngelakuin satu aktivitas bareng gitu-gitu. Jadi itu juga cara yang apa ya, yang mungkin bisa dilakukan juga untuk ensure karyawan ini tetap bisa engage dan pada akhirnya juga apa ya, bisa berkolaborasi dengan baik dan bisa bekerja dengan baik juga gitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Afi. Nah, itu tadi mungkin di GFriends banyak juga sebenarnya istilah-istilah yang itu cukup apa ya, sebenarnya cukup lumrah di baik itu mungkin di semacam di startup ataupun di dunia remote working ya. Tapi mungkin nggak ada apa istilah itu mungkin juga kurang dikenal kalau kita kerja misalkan ada one on one atau town hall meeting itu kan ada beberapa istilah-istilah Iya, yang ya. nggak semua company ada ya. Nah, tapi one on one tuh emang penting banget sih ya. Jadi memang di situ sesi misalkan Mbak Afi bisa ketemu dengan satu orang lain yang itu memang secara berdua tetap muka dan bisa saling cerita, berarti Mbak Afi situ ya. Benar. Jadi one on one yang aku maksud di sini ini sebenarnya tuh one on one tuh bisa either manager dengan tim membersnya atau antara ya sesama tim gitu. Jadi biasanya jadi emang kayak one on one, jadi benar-benar kayak berdua aja, tatap mukanya ya bisa offline atau online gitu dan ngobrolin apapun yang bisa diobrolin sih. Iya benar-benar. Bisa juga ngadu ya kalau misalkan dikasih tugasnya Iya, tim, terus yang benar. satunya Wah, eh, itu ya benar. porsi kerjanya nggak sebanyak yang lain. Nah, ntar diadu di situ di one on one Ya, berarti ya. benar. Ya, itu ajang yang tepat juga tuh untuk menggali dari tim kita kayak apa nih feedback atau concern-concern yang mereka, keluhannya mereka apa gitu. Oke, baik Mbak Afi, terima kasih banyak dan kita sudah kembali lagi dengan Mbak Eliana. Halo Mbak Eliana, sudah aman Mbak Eliana? Mohon maaf ya, tadi agak ada gangguan sinyal. Apa Mbak? Namanya remote working kayak gitu. Ada problem-problemnya memang kayak gitu biasa. Oke, nah Mbak Eliana, mungkin sekaligus sih mau nanya untuk Mbak Eliana. Tadi sebenarnya udah dibahas juga sedikit oleh Mbak Maya mengenai persiapan untuk kerja remote, tapi mungkin pengen denger juga dari perspektif Mbak Eliana, kira-kira apa sih yang harus diperhatiin dan disiapin ya kalau kita mau kerja remote, sekaligus tips and trick nih Mbak Eliana, agar bisa produktif dan efektif saat bekerja remote. Mungkin tadi udah ada misalkan nyusun semacam jadwal yang pasti gitu, biar tetap produktif, atau kalau ada tips-tips lain dari Mbak Eliana, boleh di-share ke kami. Silahkan Mbak Eliana. Jadi untuk persiapan sendiri itu dari transisi misalnya teman-teman mau nih udah fresh graduate atau mungkin dari WFO gitu ya fullnya langsung ke remote. Yang itu yang pertama feeling ya, yang pertama thinking, yang kedua feeling. Jadi thinking itu maksudnya apa sih? Kita itu memikirkan skill apa yang kita harus asah, skill apa yang harus kita belajar untuk spesifiknya. Nah, kita itu juga harus tahu apa aja sih role profesi yang available to remote gitu. Tadi sudah dijelaskan juga sama Mbak Maya, sama Mbak Afi, kalau banyaknya profesi pekerjaan itu tidak semuanya bisa ke kerja remote. Jadi kita harus tahu dulu nih spesifik untuk profesi, role profesinya. Terus yang kedua, feeling ya tadi. Merasakan skill apa sih yang bisa diarahkan untuk melamar kerja remote. Misalnya kayak pekerja remote itu paling banyak dicari bisa berhubungan sama digital marketing tadi ya, atau desain, kreativitas, atau mungkin HR pun ada yang kerja remote. Terus ada juga virtual assistant gitu. Sekarang lagi boom kan ya, banyak virtual assistant. Nah, kita itu bisa merasakan mana sih pekerjaan yang paling deket sama passion kita. Bener kata Mbak Maya tadi, jangan FOMO.
ketika kita itu ngelihat konten kreator yang, oh ini kalian jago writing nih, aku kayaknya cocokkan di writing. Nah, kalian pikirin dulu dan rasakan dulu apakah benar kalian cocok di skill itu. Dengan cara gimana sih? Dengan cara bisa ikut e-course, sertifikasi gitu ya, atau mungkin ikut seminar karir, atau mungkin ikut volunteer. Ya, itu bisa untuk track skill kalian tuh sejauh apa sih posisi dan passion yang kalian minati di bidang itu. Nah, setelah memikirkan dan merasakan, kita bisa mulai untuk do action. Kayak mulai upgrade CV-nya, kayak mungkin kalau pekerja kreatif itu butuh yang namanya portofolio ya. Tadi Mbak Maya juga sudah spill nih, aku banyak nih melakukan project-project. Nah, sama halnya dengan kita nih yang mau terjun langsung ke remote work. Jadi kita tuh harus punya yang namanya portofolio yang kuat untuk mempersiapkan diri sebelum kita ngelamar jadi remote worker. Banyak nih perbanyak project dari misalnya kalian punya bisnis sendiri atau kalian mau bangun sosial media sendiri gitu ya. Dan aku sangat senang ketika ada orang yang mau kerja remote dan sebelumnya dia sudah punya personal branding yang kuat. Caranya buat personal branding yang kuat itu gimana Kak? Apakah harus konten? Apakah harus jadi influencer dulu gitu ya? Jawabannya tidak harus menjadi content creator atau influencer untuk kita punya personal branding yang baik. Tapi kita juga bisa menggunakan portofolio dan kekuatan skill yang kita punya. Misalnya nih teman-teman mau ikut jejaring sosial di seminar karir, atau mungkin teman-teman ikut kelas kepenulisan, atau mungkin ikut kelas yang sesuai dengan skill atau passion yang teman-teman mau. Itu juga termasuk menaikkan personal branding. Nah, terus bisa juga dengan diikuti e-course ya tadi, dan yang paling penting ketika kita mau cari kerja remote, kita harus tahu opportunity yang company atau perusahaannya itu available for remote worker. Jadi tadi sudah dijelaskan juga kalau tidak semua perusahaan itu membuka remote work. Jadi kita harus tahu dulu apakah perusahaan itu memang available untuk WFH atau dia memang full WFO atau mungkin mereka membuka untuk hybrid atau setengah WFO dan setengah WFH itu. Dan mungkin selain persiapan secara skill, jangan lupa juga nih yang paling disiapkan adalah time management tadi yang kita udah bahas di awal. Kayak bisa nggak ya kita tetap konsisten dengan tanggung jawab pekerjaan kita setiap harinya? Bisa nggak ya kita bertanggung jawab atas gaji yang masuk ke rekening kita setiap bulan gitu ya? Misalnya kita udah digaji nih, misalnya 4,5 juta tiap bulan di Indonesia gitu, UMR-nya segitu. Nah, tapi kita nggak siap sama tanggung jawabnya. Tadi kata Mbak Maya juga, kadang tanggung jawabnya lebih besar nih daripada kerja yang WFO atau di dalam kantor dan ketemu tim setiap hari. Nah, itu juga harus dipertimbangkan nih teman-teman. Terus bisa nggak kita nge-track pekerjaan kita agar selalu berjalan dengan baik walaupun dari jarak jauh. Kurang lebih seperti itu. Dan tadi pertanyaan terakhir mungkin ya dari Mas. Betul. Kalau gimana sih cara kita biar efektif, produktif, walaupun kita itu adalah remote worker. Menurutku kita itu tetap bisa melakukan keseharian kita dengan normal dan kita harus punya kegiatan selain bekerja. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena selama ini aku juga membagi antara mana sih waktu aku bekerja dan mana sih waktu aku ingin mengkolaborasikan skillku dengan hal-hal di luar pekerjaan. Misalnya teman-teman mau sambil ambil side job gitu ya, aku mau nih ambil freelance gitu, aku mau nih ambil misalnya pekerjaan selain full time job itu tadi. Itu available banget sih untuk mungkin teman-teman yang jenuh sama pekerjaan sehari-harinya atau teman-teman yang pengen punya sambilan atau keran income lain gitu ya, bisa banget untuk diimplikasikan ke kehidupannya. Dan bukan cuman itu, kita juga bisa ngelakuin kayak hobi sehari-hari, kayak mengesampingkan pekerjaan itu dengan disisihkan untuk hobi, misalnya suka masak, atau mungkin suka ngonten, atau mungkin suka hal-hal lainnya yang di luar pekerjaan itu, supaya kita juga dapat ide dan juga inspirasi baru ya, karena pasti capek, udah nggak ketemu orang sama sekali, terus relasi juga kurang gitu. Maka dari itu, aku ini based on my experience juga, kalau misalnya aku remote work gitu, aku tetap membuka jejaring untuk klien-klien lainnya, kayak misalnya dari brand, dari UMKM gitu. Dan full time job aku itu sebetulnya content specialist atau social media specialist di suatu startup,
tapi aku memberanikan diri untuk membuka freelance itu dari kuliah, yaitu di bidang kepenulisan. Jadi kepenulisan itu adalah hal yang membuat aku semakin track skill di luar job, sehari-hari. Jadi keduanya ini bisa saling balance, nggak jenuh, dan juga aku tetap bisa melakukan hobiku di kepenulisan tadi, gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya, Mas. Baik, terima kasih banyak. Ini berarti memang ya katanya kalau sekarang itu satu kerjaan aja nggak cukup gitu, dan dengan WFH, dengan bukan WFH, dengan remote working ini sebenarnya memungkinkan kita untuk bisa punya berbagai macam side hustle yang itu menunjang juga apa yang kita suka ya. Betul. Baik-baik, karena emang sebaik-baiknya hobi, baiknya hobi yang mendatangkan uang sih, biar nggak boncos-boncos banget ya, nggak rugi-rugi banget. Oke, terima kasih banyak Mbak Eliana, Mbak Afi, Mbak Maya, dan DigiFriends. Itu dia sesi ngobrol-ngobrol seru kita bersama ketiga narasumber keren kita yang banyaknya hari ini selalu sharingnya dari pengalaman pribadi ya rata-rata. Gitu, karena emang ini temanya berarti ngena banget ya untuk narasumber juga untuk kita semua gitu. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab atau sesi Q&A. Dan tapi mungkin sebelum masuk sesi Q&A, aku mau ngasih tahu juga bahwa dari tim penyelenggara udah nyiapin nih hadiah buat peserta yang pertanyaannya terpilih. Jadi 3 orang penanya terpilih akan mendapatkan hadiah virtual money. Sambil menunggu mungkin pertanyaannya masih dikurasi, karena aku lihat di kolom chat pertanyaannya lumayan banyak ya. Gitu macam-macam juga dan cukup komprehensif. Jadi aku akan ngasih tahu dulu mungkin cara untuk klaim hadiahnya ya. Untuk DigiFriends yang pertanyaannya terpilih, ntar akan aku bacakan. Nanti pertanyaan juga akan muncul di layar nih. Di layar yang lagi DigiFriends lihat ini, ntar muncul pertanyaannya. Silahkan nanti di screenshot, lalu kirim foto pertanyaan yang DigiFriends screenshot yang muncul di layar, sekaligus yang kamu kirim di kolom komen di 2 screenshot yang dikirim ya. Kirim ke alamat email ootdelitik@gmail.com, maksimal 1 kali 24 jam. Cuma kan kalau hadiah ya nggak usah lama-lama lah, langsung aja. Begitu beres ini langsung kirim ya, nggak usah nunggu 1 kali 24 jam. Dengan format tadi, kirim 2 screenshot tadi, screenshot yang muncul nama kamu di layar pas pertanyaan ditampilin, plus pertanyaan yang kamu kirim di kolom chat gitu. Lalu tuliskan juga nama asli sesuai KTP dan nomor HP. Terus kasih tahu nomor HP-nya punya akun GoPay atau OVO gitu. Karena kalau nggak dikasih tahu ntar bingung, malah nebak-nebak. Ini kira-kira punyanya apa ya gitu. Nah, biar nggak salah tolong dikasih tahu ya DigiFriends punyanya GoPay atau OVO gitu. Lalu sekaligus juga yang udah diingetin dari awal, jangan lupa isi link presensinya karena ada e-sertifikatnya. Jadi DigiFriends bisa tinggal isi s.id/hadir OOTD 260724, isi form presensi atau survei, klik tombol selesai, kemudian udah bisa download deh sertifikatnya. Tapi kalau error dan nggak bisa download, nggak apa-apa, karena e-sertifikat juga akan dikirim ke email. Bisa cek di inbox atau spam secara berkala. Untuk pengiriman e-sertifikat paling lambat 7 hari setelah kamu di Friends klik tombol selesai tadi pas bagian isi form presensi gitu. Itu dia tadi cara-cara untuk klaim hadiah dan e-sertifikat. Jangan lupa untuk difoto ya tadi pertanyaannya kalau kepilih. Oke, jadi sudah siap mungkin untuk pertanyaannya? Oke, nah yang pertama pertanyaannya untuk Mbak Maya nih, langsung dari Torik Haidar. Kak mau tanya, saya sebagai fresh graduate yang belum pengalaman di dunia bekerja, yang belum punya pengalaman bekerja berarti ya, gimana menerapkan remote kerja bagi pemula seperti saya? Ada nggak sih skill khusus untuk bisa menerapkan kerja secara remote gitu? Silakan Mbak Maya untuk bisa jawab Mas Torik nih. Makasih banyak, Kak Torik pertanyaannya. So, basically kalau misalkan kita baru mau mulai, kerja remote, sebenarnya semua orang itu pasti punya pengalaman pertama. Jadi jangan pernah ada pertanyaan, "Bisa nggak ya mulai? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya?" Semua itu pasti bisa, yang penting kalian tahu kira-kira skills apa aja sih yang perlu dibutuhin. Nah, basically skills-skills yang dibutuhin untuk kerja remote adalah yang semuanya base-nya digital. Kayak misalkan nih, yang tadi aku bilang kalau aku graphic designer, terus juga ada social media specialist, terus juga, digital marketing, terus, ada copywriter, pokoknya semua yang base-nya digital. Tapi ini mungkin agak, shocking juga, mungkin teman-teman belum banyak yang tahu juga, basically semua pekerjaan yang kalian nggak perlu datang langsung, yang kira-kira kalian kalau kita pikir gitu ya, "Ini kayaknya kerjanya bisa deh kita lakuin di rumah aja."
basically hampir semuanya bisa kita lakuin di rumah. Contohnya nih, kayak misalkan aku pernah ngehandle hospitality, tapi nggak yang ngebersihin gitu ya, atau kayak misalkan harus nganterin ke mana-mana gitu, enggak, tapi lebih ke bikin itinerary, terus ngebantu ngatur travel, dan ngebantu kayak ngeset kalender semua-muanya yang berkaitan sama travel, itu aku pernah ngebantuin juga. Jadi basically kalau kalian melek digital, kalian tuh akan gampang banget dapetin pekerjaan remote. Tapi inget, gampang bangetnya itu nggak segampang itu ya. Again, kalian harus belajar. Kayak misalkan tadi udah disebutin juga nih, kayak kalian mau dapet sertifikasi, boleh. Mau ikut kerja, mau ikut belajar di bootcamp, boleh. Yang penting, again, kalian harus cari tahu dulu apakah itu interest kalian atau enggak. Gimana cara cari tahu kalau misalkan skills itu adalah skills yang kalian mau? Gampang banget deh. Mau atau enggak kalian belajar? Ketika kalian mulai mempelajari skills itu, kalian enjoy gak? Gitu. Karena mungkin banyak banget, apa namanya, sekarang tuh banyak banget konten-konten di sosial media yang ngomongin soal work from home, work from anywhere, remote work. Tapi sebenarnya yang menjadi tanda tanya adalah, nih kerjanya di bidang apa gitu kan. Nah, again, semua pekerjaan yang digital base itu pasti banget kalian akan bisa dapat kerjaan remote. Even kayak tadi disebut juga HR itu juga bisa juga kerja remote. Jadi kayak misalkan kalian kalian punya keterampilan human resource, tapi kalian mau kerja di company yang digital base itu juga bisa banget. Jadi, mau kalian fresh graduate, even kalian lulusan SMA aja, kalau misalkan kalian punya skills dan punya portofolio, kalian ready to go. Tapi ingat, kalau kalian baru mau mulai, pasti banget kalian nggak akan bisa dapetin gaji kayak langsung, wah berapa banyak gitu, nggak. Kita harus mulai dari nol, dan kita harus realistis aja sih, kayak kita masak Indomie aja kan nggak bisa tiba-tiba kita telan mentah-mentah gitu kan. Kalau mau nggak dimasak, dikemas dulu, dimasukin bumbu dulu baru dimakan. Sama kayak kita ngebangun karir, harus rela mulai pelan-pelan dan berproses gitu. Baik, Mbak Maya. Mbak Maya, sebenarnya aku ada satu pertanyaan tambahan mengenai remote. Kayak belum termention dari tadi ya. Kita udah bahas Boleh, banyak boleh. banyak soal kerjaan remote. Tapi di mana sih kalau mau nyari pekerjaan yang remote ini? Gitu. Silakan Mbak Maya. Nah, benar banget nih, apa namanya, mungkin banyak juga yang nggak tahu ya. Jadi selama ini pekerjaan-pekerjaan yang aku dapat, aku itu start carinya di LinkedIn. Kenapa? Karena menurut aku LinkedIn tuh kayak ladangnya pekerjaan. Nih aku bukan promosi juga ya, tapi aku juga pernah dapat kerjaan dari Glints. Ini aku nggak promosi nih, tapi emang kebetulan pernah dapat dari Glints. Terus menurut aku Glints sama LinkedIn tuh oke banget karena ada fitur di mana kalian bisa nyaring pekerjaan remote. Kalau kalian buka di website ya. Terus apalagi ya, Indeed, Seek, kayak gitu-gitu. Cuman biasanya kalau kalian udah dapat kerja remote satu kali aja udah pecah telur nih dapat sekali. Itu akan lebih gampang ngebuka pintu-pintu kalian kerja remote gitu. Kayak aku udah dapat sekali. Terus in the future-nya, fun fact aja, aku tuh setelah dapat kerjaan dari LinkedIn, Glints, Indeed, ujung-ujungnya aku sebelum lulus kuliah di semester 6 tuh aku udah dapet tawaran full time, dan itu tuh aku tanpa ngelamar. Jadi aku tuh literally ditawarin sama dosen aku karena beliau tahu aku di kampus kayak gimana, beliau tahu aku udah kerja remote juga, yang akhirnya aku jadi banyak tawaran kerja remote tuh dari networking juga. So, kerja remote itu nggak cuman kalian bisa cari di website, tapi kalau kalian berjejaring dengan orang-orang, itu juga bakalan jadi bagus banget. Again, tadi juga mungkin Kak Eliana udah mention juga, networking itu penting, dan yang paling penting apa? Branding. Kalau kita punya branding yang bagus, pekerjaan datang ke kita, Besti, gitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Maya. Dan selanjutnya kita cek dulu pertanyaan selanjutnya ini yang muncul untuk siapakah kira-kira. Nah, untuk Mbak Afi, nah dari Rita Sari ya pertanyaannya. Mbak, mengapa kerja remote itu begitu tren di masyarakat saat ini? Apakah ada dampak negatif kalau semua orang itu kerjanya remote? Ini lumayan visioner ya pertanyaannya. Silakan Mbak Afi.
Oke, menarik ya pertanyaannya. Yang pertama mungkin jawab dulu yang di pertama ya, kenapa Hmm, kerja remote tuh sekarang jadi keren. tren. Mungkin, kerja remote itu udah dimulai sebenarnya dari sejak sebelum Covid ya, tapi kayaknya aku ngerasanya juga bener-bener ada jadi tren itu ketika Covid, di mana emang semua aktivitas berhenti, orang-orang nggak boleh keluar rumah, lockdown, dan lain-lain. Dan kayaknya itu tren di mana kemudian kayak itu dimulai dan orang-orang jadinya udah mulai apa ya, di titik itu adalah mungkin orang-orang juga menyadari, oh kalau ternyata banyak loh pekerjaan yang ternyata masih bisa dikerjakan dari rumah dan kita juga masih bisa tetap produktif walaupun kerja di rumah gitu. Jadi kesadaran akan hal itu, kalau ada banyak pekerjaan yang ternyata bisa dikerjakan dari rumah, mungkin itu yang kemudian jadi alternatif orang-orang untuk kayak, oh mungkin remote working bisa jadi hal yang tepat buat kita. Apalagi kalau misalnya ternyata kita emang apa ya, orang yang mungkin pekerjaan, mungkin ada hal lain yang juga kita urusin. Misalnya karena kita working mom, working dad, terus jadinya apa harus ada yang diurusin di rumah dan remote working itu jadinya sangat memudahkan kan gitu. Jadi otomatis itu juga jadi alternatif nih buat orang-orang yang mungkin ternyata di setiap harinya nggak bisa harus setiap hari ke kantor gitu. Dan balik lagi karena mungkin ada kegiatan lain yang dia lakukan, remote working itu membolehkan orang-orang untuk bisa lebih apa ya, fleksibel dalam tanda kutip ya dengan waktunya gitu. Jadi mungkin itu ya yang akhirnya apa namanya, remote working akhirnya bisa jadi tren. Terus kemudian apa ya, mungkin perusahaan-perusahaan dari tadi aku udah sempat mention juga dari sisi operasional mereka juga jadi lebih hemat karena mungkin mereka nggak harus sewa kantor yang besar banget untuk menampung karyawannya mereka. Terus kayak apalagi sekarang kita udah masuk ke dunia digital yang kebutuhannya emang, sebanyak itu kayak digital marketing, dari sisi sosial media, content writing, dan itu yang sesuatu yang emang kayak kita bisa kerjain secara remote tanpa kita kayak harus ke kantor, gitu. Jadi, mungkin itu kenapa akhirnya kayak remote working ini jadi sesuatu yang, apa ya, hits gitu. Terus apalagi, mungkin kalau kita dengar banyak ya orang-orang yang dulu kayaknya, WFB, work from Bali, gitu-gitu. Terus banyak kayak, apa ya, kayak Mbak Maya sekarang yang digital nomad, yang kerjanya, dari mana aja gitu. Sekarang bahkan kerjanya udah nggak di Indonesia lagi, tapi di Australia gitu. Aku juga ada temen yang, dia kerja digital marketing, dia work for, apa ya, foreign company gitu, kayaknya Singapore company atau dari, negara lain. Tapi terus dia jadinya kayak bisa sambil traveling juga, kayak dia ke Kolombia, ke Meksiko, tapi itu dia tetap sambil kerja gitu. Jadi, apa ya, remote working juga allowing people untuk kayak melakukan hal yang mereka suka, tapi tetap bisa sambil menghasilkan uang gitu. Atau mungkin yang kayak kalau sambil nyambi gitu ya, sambil content creating, itu juga bisa dilakukan gitu. Terus tadi pertanyaan kedua ya, kalau misalnya apa yang terjadi kalau misalnya semua orang itu kerja remote, dampak negatifnya apa? Benar ya itu tadi pertanyaannya? Betul. Oke, mmm, dampak negatif kalau semua orang kerja remote. Again, kayaknya, ada juga kan beberapa pekerjaan yang, nggak mungkin dikerjain remote. Kayak yang pekerjaan yang kayak emang harus ketemu sama orang yang, apa, yang tadi yang kayak lebih ke, hospitality, itu kan kayak, emang harus ketemu orang ya. Jadi kayaknya yang sektor-sektor yang lumayan krusial, pasti itu kayak nggak mungkin jadinya remote. Tapi even kalau misalnya satu perusahaan itu semua orangnya kerja remote, mmm, aku sih ngerasa kayaknya mungkin nggak akan terlalu banyak hal negatif yang terjadi. Paling yang hal-hal negatif yang terjadi mungkin jadinya ya ada tantangan tersendirilah untuk perusahaan itu gimana caranya untuk bisa maintain, komunikasi, memastikan karyawannya itu juga, bener-bener kerja nih, nggak cuma kayak, oke kerja remote, mereka bisa kerja di mana aja, terus mereka malah jadi, apa ya, kerja nggak ngapa-ngapain, kerjanya jadi nggak efektif gitu. Nah itu mungkin jadi tantangan tuh ketika, perusahaan harus memastikan gimana gimana nih caranya supaya karyawan tetap produktif gitu. Jadi,
Mungkin dampak negatifnya bisa jadi ada, tapi balik lagi gimana caranya perusahaan mengatasi hal itu sih. Apalagi ketika perusahaan itu memang sudah kayak memutuskan untuk ya udah hiring remote atau mungkin hiring worker dari mana-mana, dari daerah manapun, dari negara manapun dan lain-lain gitu. Jadi ya itu emang risiko yang harus di manage sama perusahaan juga gitu. Jadi I think even ini juga sebenarnya lumayan proven ketika misalnya Glenn waktu itu kerja remote, timnya tetap bisa produktif dan tetap bisa bekerja dengan baik walaupun remote gitu. Dan pada saat itu kita memang fully remote juga gitu. Jadi itu possible aja sebenarnya. Tinggal gimana caranya setiap perusahaan dan juga orang-orang yang terlibat di dalamnya kayak manajernya itu juga bisa membantu timnya untuk tetap bisa bekerja dengan baik gitu. Baik, Mbak Afi. Mbak Afi mungkin satu pertanyaan yang sama kayak Mbak Maya tadi. Kira-kira, oke, karena ini mungkin konteksnya Glints ya. Gimana caranya mungkin bisa ngeoptimalin uh, Glints itu untuk nyari pekerjaan-pekerjaan yang WFH. Mungkin kalau boleh dijabarin secara singkat, silakan Mbak Afi. Oke. Ya, jadi sebenarnya ya di Glints itu juga bisa banget untuk cari pekerjaan yang remote. Karena kan sebenarnya di situ ada pilihannya kayak apakah teman-teman bisa dimainin aja filternya kayak pekerjaan apa yang mau teman-teman cari. Dan bisa lihat apakah yang ini tuh mereka kerjanya di kantor atau hybrid atau kayak fully remote itu ada. Jadi sebenarnya pintar-pintarnya teman-teman untuk cari role yang seperti itu. Atau kadang-kadang mungkin bisa jadi mereka nggak tulis, mereka nggak kayak mengindikasikan kalau misalnya mereka itu full remote. Tapi teman-teman juga bisa baca di job description-nya. Mungkin kadang-kadang di situ kayak ada tertulis secara tersembunyi kayak kalau misalnya ternyata perusahaan ini tuh mengizinkan karyawannya untuk work from anywhere misalnya gitu. Ada beberapa perusahaan yang juga mungkin dia nggak menerapkan secara full remote working, tapi mereka itu punya kayak semacam jatah bekerja di mana aja gitu. Ada beberapa perusahaan yang menerapkan policy kayak gitu. Jadi ya itu harus dilihat details yang tertulis di job desk tersebut. Atau cara yang lain adalah teman-teman bisa riset dulu kayak perusahaan apa sih yang kayak mungkin sekarang ternyata full remote working, terus teman-teman cari di Glints perusahaan itu ada atau enggak, atau lagi buka lowongan atau enggak gitu. Jadi mungkin tadi kayak yang Mbak Maya bilang kalau yang perusahaan-perusahaan yang tech base atau yang kayak digital startup gitu biasanya mungkin akan banyak punya opportunity remote working gitu. Jadi harus di riset dulu kayak perusahaannya apa, terus tadi jenis pekerjaannya yang apakah emang kira-kira bisa dikerjakan secara remote atau enggak, terus teman-teman coba cari di Glints gitu. Baik, Mbak Afik. Terima kasih banyak. Jadi emang teman-teman kalau ada yang mau nyari bisa juga di Glance dan dimanfaatin fitur filternya ya. Hati-hati juga apa namanya? Jangan sampai salah, maksudnya biar filternya diatur sesuai yang emang teman-teman lagi mau cari Yep. gitu. Thank you, Mbak Afi, untuk informasinya. Selanjutnya mungkin pertanyaan untuk Mbak Eliana dari Najla nih, Mbak Eliana. Nah, gimana sih cara kita bisa bedain lowongan kerja remote yang emang itu trusted, terpercaya dengan lowongan kerja remote yang scam? Gitu. Menarik nih pertanyaannya. Silakan, Mbak Eliana. Oke, aku izin menjawab ya pertanyaannya, dan ini juga aku pernah dapat yang scam, jadi aku mungkin bisa sharing pengalaman juga ya gimana rasanya dan mungkin supaya teman-teman tidak terkena scam gitu. Jadi mungkin yang bedanya adalah biasanya kalau untuk lowongan yang real atau trusted itu selalu masuk ke dalam portal job kayak Glints tadi atau mungkin dari LinkedIn ya atau mungkin dari portal job yang lainnya. Dan biasanya itu ketika kita sudah searching bagaimana kita sebagai calon pelamar itu untuk riset terlebih dahulu perusahaan ini itu beneran ada atau enggak. Dan itu ada yang namanya di profile company di Google kita bisa cari ya setiap PT apa kita bisa telusuri bagaimana habit dari perusahaan itu. Jadi sebelum teman-teman apply di loker yang ada entah itu di LinkedIn atau portal job manapun diusahakan untuk selalu riset terlebih dahulu. Jangan karena itu remote jadi teman-teman kayak gerusah-gerusu untuk
pokoknya aku harus apply di sini deh, ini enak banget nih, gajinya gede gitu. Dan yang kedua, menyangkut soal gaji gitu ya, tadi mungkin aku pernah terkena scam perusahaan yang dia menawarkan nominal gaji yang besar. Nah, dari situlah kita bisa tahu gitu, apakah job desk yang diberikan dengan gaji yang diberikan itu benar-benar apa ya, value-nya sama. Ketika ada gaji yang besar, tapi ternyata yang kita kerjain tuh dikit gitu. Yang kita kerjain itu kok kayaknya enteng-enteng aja. Nah, ini patut kita untuk riset. Patut untuk kita curigai di awal. Kenapa kok bisa ada pekerjaan yang job desk-nya dikit, tapi gajinya bisa sampai ribuan dolar misalnya. Itu juga aku pernah kena scam-nya di situ karena terlalu diiming-imingi gaji yang besar sehingga aku terutama untuk yang para fresh graduate biasanya atau mungkin yang belum graduate gitu ingin cari kerja yang langsung gajinya gede gitu ya, dan ini patut buat di riset lagi. Dan mungkin yang ketiga, cara membedakannya adalah ketika kita apply suatu loker, kita bisa tahu dari bagaimana HR ini mempedulikan kita sebagai pelamar. Misalnya kita langsung diberikan undangan interview atau kita diberikan psikotes ya mungkin ya. Jadi adanya tahapan-tahapan yang benar-benar trusted atau formal. Kalau misalnya teman-teman tiba-tiba apply terus besoknya dipanggil untuk langsung join kerja, itu justru patut dicurigai gitu. Karena nggak mungkin kan kita belum kenal perusahaannya juga, kita nggak tahu apa aja yang harus kita kerjakan, tapi kita tiba-tiba langsung disuruh join gitu. Dan ini banyak juga terjadi di baik kota-kota besar ataupun di luar negeri sekalipun. Dan mungkin yang terakhir dari aku, banyak sekali nih komen-komen yang ada di lamanku gitu ya, di media sosialku, itu yang menawarkan pekerjaan remote freelance dari balesin chat aja. Nah, ini mungkin relate ya buat teman-teman yang kena scam gara-gara iming-iming balesin chat aja, jadi admin aja udah dapat ratusan ribu per hari. Ini benar-benar hati-hati karena itu adalah biasanya sebagian dari mencari korban-korban berikutnya untuk teman-teman akhirnya nanti dirugikan dari segi entah itu modal ataupun dari segi ya teman-teman mentalnya gitu ya, udah gak dapat kerjaan, rugi juga di uangnya gitu. Jadi mungkin saran dari aku sebelum apply kerja remote yang legal dan ilegal bisa banyak-banyak searching, banyak-banyak di riset perusahaannya. Mungkin kalau itu sih sebenarnya lebih ke arah Mbak Afi ya yang lebih profesional atau yang lebih paham gitu. Tapi dari pengalaman aku ingin sharing tentang perbedaan dari kedua hal ini. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas Safir. Baik, terima kasih banyak Mbak Eliana. Jadi itu dia DigiFriends tadi pertanyaan-pertanyaannya yang sudah dijawab ya oleh ketiga narasumber kita. Tadi ada oleh Mbak Maya, Mbak Afi, lalu Mbak Eliana gitu. Tadi masih ingat mungkin DigiFriends siapa aja? Siapa aja yang tadi bisa menjawab karena sesuai dengan yang aku bilang tadi sebelum masuk sesi Q&A bahwa yang pertanyaannya terpilih itu nanti akan bisa mendapatkan hadiah virtual money gitu ya, hadiah virtual money. Dan mungkin langsung aja kita lihat ulang siapa aja sih kira-kira tiga orang yang mendapatkan hadiah virtual money. Silahkan, boleh mungkin ditampilkan. Nah, ini dia ada Torik Haidar, Rita Sari, dan Najla. Selamat ya untuk Torik Haidar, Rita Sari, dan Najla. Silahkan tadi di screenshot, jadi bisa di screenshot halaman yang ini, sekaligus bisa juga di screenshot halaman yang tadi, sorry bukan halaman, tapi yang DigiFriends kirim di kolom chat pertanyaannya, lalu langsung aja dikirim ke email ootdelitdik@gmail.com maksimal 1 kali 24 jam. Selama dikasih tahu nama lengkap serta nomor HP plus adanya GoPay atau OVO untuk dikirimkan saldo virtualnya. Oke, sudah di screenshot ya. Sip, baik. Nah, DigiFriends, kalau gitu sekarang saatnya kita sama-sama menyimak nih closing statement dari narasumber kita pada sore hari ini. Kira-kira mau nyampein apa sih ke DigiFriends semua yang hadir pada sore hari ini? Mungkin aku coba balik ya. Yang pertama mungkin bisa dari Mbak Eliana, kedua Mbak Afi, lalu yang ketiga nanti dari Mbak Maya. Jadi untuk closing statementnya silahkan mungkin boleh dari Mbak Eliana dulu.
Oke, sebelumnya terima kasih juga atas kesempatannya ya, dan aku ingin mungkin satu dua kata yang akan aku ucapkan itu adalah ketika kita mau memulai untuk bekerja, usahakan itu yang sesuai dengan skill atau mungkin passion yang kita punya, karena itu sangat mempengaruhi karir-karir kita berikutnya. Dan aku pun masih banyak belajar dari mungkin Mbak Maya, mungkin Mbak Afi, atau mungkin teman-teman di sini yang sudah punya banyak sekali opportunity atau pengalaman yang lebih dari aku. Tapi aku hanya ingin berbagi bahwa sebaik apapun yang kita pengen gitu ya, pekerjaan sebaik apapun yang kita pengen, usahakan untuk memulai dari bawah, usahakan untuk kita enjoy dan kita memanfaatkan skill yang kita punya dari apa yang kita pelajari sebelum-sebelumnya. Jadi jangan karena sesuatu itu, wah kelihatannya enak nih gitu, orang lain kelihatannya pekerjaannya luar biasa di luar sana, tapi kita sendiri nggak serak atau nggak enjoy dari pekerjaan itu. Kurang lebih kayak gitu sih closing statement dari aku, Mas Safir. Baik, Mbak Eliana, terima kasih banyak untuk closing statement-nya. Selanjutnya mungkin boleh dilanjut ke Mbak Afi. Ya, kalau dari aku mungkin, buat teman-teman yang pengen kerja virtual atau kerja remote, pastikan teman-teman tuh ngelakuin, banyak-banyak riset terlebih dahulu, cari tahu skill apa aja sih sebenarnya yang diperlukan di luar sana untuk teman-teman yang mau mulai kerja remote. Terus kalau misalnya teman-teman udah tahu skill apa yang ternyata dibutuhkan, coba pelajari skill itu, cari tahu, ada banyak banget courses, online yang bisa membantu teman-teman untuk bisa mencari pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya teman-teman. Dan ya kalau teman-teman ternyata tertarik nih untuk kerja remote, ya semoga itu juga bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan kesempatannya ke arah sana. Baik, terima kasih banyak Mbak Afi, dan selanjutnya mungkin yang paling pamungkas nih closing statement-nya dari Mbak Maya. Silakan Mbak Maya. Makasih Kak, tadi aku sebenarnya kalau diminta closing statement agak bingung ya, kayak pengen curhat banyak gitu, tapi aku paling bakalan, bilang ini aja sih ke teman-teman. Sekarang itu kalau misalkan teman-teman pengen dapetin informasi soal remote work, skills apa aja yang perlu dibutuhin, pasti banyak banget. Entah itu dari sosial media, dari Google, dari grup Facebook gitu misalkan. Tapi karena saking banyaknya informasi, teman-teman juga harus pinter-pinter milah kira-kira informasi apa aja nih yang bisa dipercaya gitu kan. Dan yang pastinya adalah jangan percaya kalau misalkan ada konten ataupun informasi soal kerja remote 1 bulan dapat 100 juta, aduh sayang kalau kalau orang-orang kerja remote dapat 100 juta per bulan, aku nggak jadi pembicara nih, aku lagi di Hawaii. Jadi kayak jangan pernah percaya sama yang instan, sama yang iming-iming gaji berapa ratus juta. Aduh, aku udah kayak dari dulu kayaknya deh. Jadi, intinya teman-teman kita harus mau untuk berproses, gitu. Karena nggak ada yang namanya, orang sukses tiba-tiba. Nggak ada yang namanya orang orang sukses itu nggak ngelewatin tantangan, gitu. Jadi kita harus mau berproses, cari tahu skills-nya, jangan terlalu gampang kemakan omongan, kayak misalkan informasi-informasi yang kurang valid, again kita harus tingkatin literasi membaca. Gitu, itu aja dari aku, good luck buat teman-teman yang mau cari kerja remote. Baik, terima kasih banyak Mbak Maya. Nah, itu dia G-Friends closing statement dari ketiga narasumber keren kita pada sore hari ini. Dan kalau ngebahas soal kerja remote, memang ya sebenarnya intinya kerja apapun itu boleh ya gitu. Dan tadi baik ini kan ada namanya judul kegiatan kita tren kerja virtual, tapi memang tidak semua tren itu perlu diikuti. Dan tadi udah banyak juga dibahas oleh narasumber-narasumber kita. Memang kerja virtual ini bukan apa ya, kerja remote ini bukan yang ini kok, nggak yang semua orang harus kerja remote gitu. Karena kerjaan kayak gini juga belum tentu cocok untuk semua orang. Tetap disesuaikan lagi dengan kebutuhan kalian, eh, mau dan nyamannya yang mana. Karena memang yang terpenting itu selain apa ya, selain kenyamanan kalian, tapi kalian bisa enjoy juga sih ngelakuin itu, baik itu kerja remote maupun kerja onsite, kerja yang langsung gitu ya. Kalau ternyata nggak nyaman kerja remote, ya jangan dilakuin gitu. Tetap yang utama itu kenyamanan kalian, karena kalau kalian nyaman, kalian enjoy, pasti bisa jadi produktif. Kalau kalian produktif, kemungkinan besar jenjang karirnya akan lebih oke, pendapatannya lebih oke gitu. Dan di masa-masa kayak gini sebenarnya punya lebih dari satu pekerjaan juga bukan hal yang salah ya, bukan hal yang jelek atau gimana, tapi side hustle itu memang
perlu dan itu bisa bikin kalian lebih hebat lagi. Dan kalau ternyata apapun yang kalian lakukan itu bisa menghasilkan uang, mungkin hobi-hobi kalian yang iseng-iseng bisa ngasilin uang, itu jauh lebih keren lagi. Gitu. Mungkin itu pembahasan sore kita pada hari ini dan aku mau ajak kakaknya untuk foto bareng dulu nih. Kita akan foto bareng di sini. Sip. Nah, kayak sudah siap ya nih untuk Mbak Afi, Mbak Aliana, Mbak Maya. Aku akan coba hitung mundur dari 3, 3, 2, 1. Sip, cakep. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Afi, Mbak Eliana, Mbak Maya. Thank you banget udah nyempetin waktunya buat sharing-sharing. Dan DigiFriends, itu tadi sesi diskusi kita pada sore hari ini. Semoga DigiFriends jadi lebih terbuka juga ya mengenai tren kerja virtual. Dan hati-hati juga sama berbagai informasi mengenai tren kerja virtual karena nggak melulu semua hal yang ada di medsos itu benar kok. Di cross check lagi ya, benar atau enggaknya. Dan aku mau ngingetin juga biar GFriends nggak lupa buat ngisi link presensi dengan klik di s.id garis miring hadir OOTD 260724. Nah, s.id garis miring hadir OOTD 260724. Silahkan di GFriends mungkin bisa diklik lalu bisa langsung mengisi link presensinya. Atau bisa juga langsung scan barcode yang ada di layar. Jeng jeng. Ya, ini dia muncul barcode-nya. Sama aja sebenarnya sama linknya aja, bisa scan barcode, bisa juga langsung klik link yang ada di kolom chat, isi form presensi atau survei, klik tombol selesai, udah deh dapat sertifikatnya. Kalau belum dapat nggak apa-apa karena sertifikat juga akan dikirim ke kamu via email dan nanti bisa dicek di inbox atau spam secara berkala. Dan sertifikat akan dikirimkan paling lambat 7 hari setelah DigiFriend klik tombol selesai. Itu di s.id garis miring hadir OOTD 260724. Itu tadi cara dapetin sertifikatnya dan jangan lupa DigiFriends untuk follow serta subscribe akun Instagram dan YouTube @literasi_digital_kominfo. Karena banyak banget info-informasi bermanfaat yang ada di situ terutama mengenai literasi digital. Informasi soal kegiatan mingguan kita ini, OOTD, juga ada di situ, juga ada di literasi_digital@kominfo. Jadi silahkan bisa diikuti akunnya Instagram yang ataupun yang di YouTube agar kita bisa sama-sama dapat informasi up to date mengenai literasi digital. Dan DigiFriends, itu saja untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Saya Safero Dwi Payana, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas keluangan waktu yang sudah DigiFriends sediakan, atas keluangan waktu yang sudah DigiFriends siapkan, sempatkan untuk bisa ngikutin dan belajar bareng-bareng bersama di obrol-obrol literasi digital hari ini 26 Juli 2024. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan karena besok hari Sabtu, jadi happy weekend. Semoga lancar-lancar juga kalau kalian masih kerja atau yang mau on the way balik jalan, hati-hati di jalan. Sampai bertemu lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.